Ketua Harian Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Papua, Yanuel Matuan, kepada wartawan menginformasikan bahwa tak bisa menjalankan tugasnya dengan baik karena terkendala virus COVID yang masih cukup tinggi, sehingga menyebabkan program kerja di Komisi Penanggulangan AIDS menjadi terhambat dan terhenti. Matuan menjelaskan, di antaranya program pembagian rekening. Kendati pembagian rekening tersebut menurutnya sudah berjalan baik, namun sejak munculnya pandemi virus COVID-19 membuat semua kegiatan dan program-program kerja KPA terhenti. Ia juga mengatakan program pasien ODA untuk pembagian rekening harus berjalan sehingga pasien ODA dapat dilayani dengan maksimal. Dirinya mengungkapkan bahwa pada bulan Mei, program pembagian rekening kepada pasien ODA sudah harus terlayani secara bertahap ke beberapa wilayah, yaitu Kabupaten Kerong, Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura. Sudah jalan bagus, tapi karena kita ini oleh COVID-19 sehingga semua kegiatan terhambat, termasuk dengan pembagian rekening. Terus teman-teman juga tidak bisa masuk di kantor semua. Kita semua di protokol kesehatan pemerintah, semua harus diikuti di rumah dan semuanya. Tapi kali ini saya pikir karena kebutuhan, karena desakan, kami tidak bisa tinggal diam. Kita berusaha supaya beberapa kegiatan yang tidak jalan kita harus aktifkan kembali. Di antaranya pembagian rekening. Pembagian rekening ini sudah jalan bagus, sudah jalan. Dalam perjalanan itu tiba-tiba muncul corona dan semua anggaran-anggaran, apalagi KPA ini kan bersumber dana hibah sosial, dan itu dipangkas semua sehingga kita sedikit mengalami kendala di situ. Jadi kita tergantung kalau kebijakan gubernur, bantuan selama ini dapat dari gubernur dan semua dipangkas ke PON, ke COVID, ya kami tidak bisa apa-apa. Sehingga kami menunggu situasi ini normal, tetapi kebutuhan dan desakan, dan waktu itu kami sudah bicara dan program KPA untuk rekening ini harus jalan karena di situ ada banyak ODA dan pasien, dan selama 17 tahun bertahun-tahun mereka tidak dapat dilayani dengan maksimal. Sehingga kita punya kebijakan KPA, punya program agar sedikit dana ini kita bisa salurkan lewat rekening supaya pasien-pasien yang bersangkutan ini dengan rekening, dengan ini bisa dapat langsung di bank. Dan itu sudah bagus, sudah berjalan. Nah, kali ini kita akan mulai lagi buka dengan keterbatasan yang ada. Mei kita tetap buka kembali untuk pembagian rekening yang sudah ada. Jadi rekeningnya sudah ada, tinggal kita mengarah ke bank, yang taruh uang ke sana dan bank akan aktifkan kembali. Jadi banyak orang yang pernah kumpul data, kumpul rekening itu bertanya-tanya mengapa ini tidak jalan. Banyak jalan, kesempatan ini mungkin mereka bisa tahu bahwa Mei besok kita akan buka lagi, tapi bertahap. Kita ambil dulu kemarin ini karena dari Bank Mandiri, Bank BRI semua datang, kita agak susah sehingga kita fokus ke BRI dulu. Kita selesaikan BRI kemudian ke Mandiri. Jadi bertahap. Mulai dari kita akan mulai masuk dari Kerem dulu. Kerem selesai mungkin ke Sentani terus ke AB dan sekitar ini kita selesaikan. Itu sudah masuk program dan saya pikir program ini cukup tepat karena dana otonomi khusus itu sudah sampai triliun, terlalu banyak datang. Tetapi di Papua ini sasaran kemana tidak jelas, penyerapannya tidak jelas. Nah, itu maksud itu kita wujudkan programnya supaya menyentuh ke sana. Itu tujuannya ke sini. Karena otonomi khusus ini kalau habis ya kami tidak bisa apa-apa, rakyat tidak bisa rasakan apa-apa. Terpaksa dana yang masuk di KPA ini kita akan kasih sedikit-sedikit. Jadi tiap orang itu dimasukkan 500 dan mereka bisa pakai uang sedikit tapi bisa masuk. Mungkin ODA bisa beli nutrisi, daging, susu supaya mereka bisa daya tahan tubuh ini bisa bertahan, apalagi masa COVID. Jadi itu.
Jadi terima kasih teman-teman sudah datang. Besok kita Mei akan start kembali dengan pembukaan rekening. Tapi berawal pertama itu harus dari Beri dan wilayah ini dulu, Kerong. Kerong selesai, baru kita geser. Untuk dana program pembagian rekening dari Komisi Penanggulangan AIDS ke pihak bank harus berdasarkan data yang dikeluarkan oleh pihak Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Papua, sehingga dapat tersalur tepat ke setiap penerima dana tersebut. Ia menjelaskan bahwa penerima dana tahap pertama sudah terlayani 3.000 orang dan untuk tahap berikutnya pada bulan Mei mendatang, pihaknya masih berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Papua terkait dana tersebut. Meskipun dana tersebut masih menunggu keputusan Gubernur Papua Lukas NMB selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Papua. Data kan sudah ada waktu diekspor, dikumpulkan semua, data itu kita masukkan dengan KTP ke bank. Bank dia mulai input lagi sesuai dengan nama, terus dia akan aktifkan jadi buku ini, buku rekening. Sehingga ada KPA, kita taruh uang ke sana dan bank dia tinggal kasih masuk yang sesuai dengan. Dan itu tuh mereka kemarin kita buka di sini, orang datang terima, pergi terima pergi. Dalam perjalanan itu jalan, COVID muncul dan dana kita dipangkas. Nah, situ sudah kita jadi kendala. Itu bisa lanjutkan lagi, karena kita punya operasional juga perlu, terus pelayanan program ini juga sedikit mengalami. Setahun tidak untuk transfer ini tidak berjalan. Pelayan 3.000 orang sudah terlayani, sudah masuk. Itu di tahap sebelumnya. Yang tahap bulan Mei kan rencananya berapa banyak orang sama anggarannya berapa? Anggaran ini kan kita biasanya pemerintah yang bantu ya. Jadi kita tidak bisa kasih tahu berapa itu kebijakan gubernur. Nanti gubernur kasih berapa kita sesuaikan. Tapi kita koordinasi Mei itu sudah akan masuk, tapi kami belum tahu nominalnya berapa karena kita tidak, kalau dari pemerintah itu kan OPD bisa, mereka punya program sehingga pasti masuk sesuai dengan program. Tapi macam KPA yang tergantung hibah langsung tergantung ke hibah sosial ini kan kebijakan gubernur, jadi kita tidak bisa pasti. Kita minta banyak tapi dia sedikit itu hak gubernur. Nah itu yang kita agak susah untuk nominal nilai sekian itu agak susah. Kita sesuaikan dengan bantuan gubernur. Tapi saya sudah minta, Pak Gub, ini program bagus dan rakyat mau seperti ini, orang mau seperti ini. Jadi apapun sedikit bantu, jangan nanti ini jangan terhenti. Dari Kota Jayapura, Tim Liputan Berita Papua mengabarkan.